Selamat pagi, salam saudara. Hari ini adalah Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020, di mana kita memasuki ibadah minggu keempat sudah di bulan Mei. Masih tetap di dalam kondisi lockdown, di rumah saja. Nah, mari kita naikkan sebuah pujian, saudara. Kau tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Haleluya, ya dalam ya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Yesus. Terima kasih. Haleluya, terpujilah namamu. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Mari Tuhan pagi hari lawan setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini, berdoa dalam nama Yesus. Biar mulai mereka dibuka pikiran hati mereka, sehingga Tuhan kami semua bersama-sama Tuhan bertumbuh bahkan menghasilkan buah-buah yang matang di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu agar bisa sampaikan isi hati-Mu dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Baik. Kalau tidak salah saudara, di dalam pertengahan minggu saya sudah kirim WA buat semua saudara tentang ayat yang dibaca dan direnungkan. Dan di situ ada, saya bikin kuesioner atau pertanyaan di situ. Apakah yang pembacaan di dalam Kisah Rasul 1 dikatakan bahwa apa yang saudara pelajari daripada ayat firman Tuhan itu. Nah, saya mengajarkan begini saudara, agar kita tidak berteori terus. Makanya saya kata-kata yang terakhir saya katakan, hanya Tuhan saja, Tuhan Yesus yang tahu, dan saudara merenungkan atau tidak, hanya Tuhan Yesus yang tahu dengan saudara sendiri. Jadi pilihan ada di tangan saudara tetap. Tapi saya selaku gembala tetap mengingatkan kepada jemaat, seluruh jemaat GKP Ebenezer, saya kasih tahu bahwa mari kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita harus percaya bahwa Tuhan tuh ada di tengah-tengah kita. Karena firman Tuhan berkata, jika 2-3 orang berseru dalam namaku, maka Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh akan hadir di tengah-tengah kita. Nah, mari kita buka firman Tuhan yang telah saya kirim melalui WA pada saudara di dalam minggu-minggu yang lalu, saudara. Dikatakan dalam Kisah Rasul 1. Ini masih dalam
masa-masa kenaikan Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Temanya berkata Roh Kudus yang dijanjikan. Hai Theophilus, dalam ayat 1, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi perhatiin saudara, yang pertama perintah. Pesan firman Tuhan adalah perintah yang diberitakan atau yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Ayat 2 dikatakan, ayat 3, kepada mereka, ayat 2 saya ulangi, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya, atau saudara, menampilkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi setelah dia mati, saudara, dia dibangkitkan dan dia menampakkan diri, saudara. Ya, menampakkan diri terus menerus setiap hari, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama dikatakan 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi sebelum kenaikannya, saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang masa itu murid-muridnya sedang dilanda kegalauan atau ketakutan karena saat sebelumnya, beberapa hari sebelumnya adalah di mana Yesus disiksa dan mati, sudah dikuburkan. Nah, dalam masa-masa itu mereka ketakutan dan iman mereka terbang semuanya. Dan tapi Yesus datang untuk menguatkan. Makanya dikatakan selama 40 hari mereka berulang-ulang Yesus menampakkan diri untuk apa? Untuk meneguhkan, untuk menguatkan rasul-rasul atau murid-muridnya, ya, untuk menjadi apa? Untuk menjadi berkat buat semua bangsa. Nah, kenapa di gereja seringkali ada komsel lah, ada ibadah kaum pria lah, ibadah kaum wanita. Sebetulnya maksud tujuan daripada gereja Tuhan membuat itu adalah seperti ini. Ya, dia berulang-ulang 40 hari meneguhkan bahwa dia hidup, dia ada, bahkan dia menyertai saudara dan saya hingga saat ini, saudara. Melalui apa? Melalui Roh Kudusnya. Karena perintahnya yang diberitakan oleh Roh Kudus, saudara. Makanya kita penting dalam setiap kali ibadah. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, ingat hari-hari ini ada banyak orang mengatakan itulah tentang kebenaran firman ini. Tapi yang penting saudara harus tahu bahwa kita di GKP Ebenezer Dekot ini punya satu firman Tuhan, yaitu bersumber daripada gembalanya masing-masing, saudara. Jadi nggak usah pikir kiri kanan, tapi pikirkan, teguhkanlah hatimu bahwa hatimu saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita lanjutkan. Dikatakan bahwa ayat keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, kalau saudara teruskan ayat selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-8 dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi baptis Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus atas setiap orang percaya itu penting sekali. Karena apa? Karena biasanya kalau dulu sebelumnya rasul-rasul itu Yesus bersama-sama dengan mereka dalam wujud manusia. Tetapi ketika Yesus masuk dalam kehidupan mereka dalam wujud Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan saudara dan saya untuk hidup di dalam terus goalnya Allah. Ini penting, saudara. Ya, kita hidup bukan karena untuk menjalani saja, tetapi goalnya Allah. Bahkan di Matius 28 yang terakhir dikatakan bahwa ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ya, dalam ayat terakhir sebelum Matius terakhir itu dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Dan yang dahsyatnya dikatakan, ketahuilah aku menyertai engkau
senantiasa sampai kepada akhirnya. Ketika kapan saudara disertai Tuhan? Ketika saudara memberitakan Injil melalui perubahan kehidupan saudara. Ya, Yesus berangkat ke sorga atau terangkat ke sorga dengan pesan selama 40 hari berturut-turut. Dia mengingatkan murid-muridnya agar dia percaya, agar mereka mengerti bahwa Allah itu mati dan dibangkitkan, ya, dan terangkat ke sorga. Ada banyak mukjizat di hadapan murid-muridnya ketika Yesus hidup bersama-sama dengan mereka. Tetapi semua habis iman mereka, percaya mereka habis ketika Tuhan Yesus mati di Kalvari. Itu makanya Tuhan Yesus menguatkan gambar diri mereka selama 40 hari 40 malam. Nah, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini saya ingatkan saudara agar saudara terus memandang kepada Tuhan. Pikiran kita jangan seperti dunia lagi, tapi mulailah pikirkan goal Anda. Sudah di manakah saudara? Sudahkah engkau mulai memberikan waktu buat amanat agung? Minimal 1 jam atau beberapa puluh menit setiap hari, saudara. Itu penting. Kenapa? Penyertaan Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara di Matius terakhir. Ini penting sekali agar jemaat yang terkasih tidak ayat yang ke-20 dikatakan begini, ya, Matius 28 ayat ke-20 berkata begini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dikatakan ajarlah mereka. Nah, penyertaan Tuhan adalah ketika kita mengajarkan. Tentunya kalau kita mau mengajarkan kepada orang, kita harus mahir dulu di dalam kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah bukan bicara makanan dan minuman, tetapi bicara tentang kebenaran, ya, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar tiap hari tentang kebenaran, kita tidak akan bisa disertai oleh Tuhan. Karena penyertaan Tuhan bicara tentang kita memiliki Kristus di dalam hidup kita. Dengan apa? Kita berubah dan orang melihat perubahan kita, dan itulah akan membuat orang mulai, oh ini Yesus itu. Ya, makanya dikatakan Kristen. Kristen adalah, saudara, gaya hidupnya seperti Kristus. Kristen itu bicara gaya berpikirnya seperti Kristus. Kristen itu bicara, saudara, bukan KTP-nya saja, tetapi ada perubahan dalam hidupnya, ada pertobatan setiap hari. Orang Kristen bukan tidak ada kekurangan, banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi satu hal seperti saya ibaratkan, ikan itu habitatnya di kolam, di air, saudara. Kita hidupnya anak Tuhan tuh bukan di dalam dosa, tapi hidup kita adalah di dalam kebenaran. Senantiasa kalau kita jatuh bangun, kita harus kembali kepada habitat kita, yaitu bertobat, masuk di dalam kebenaran kerajaan Allah. Sehingga apa? Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya. Jadi saya ingin ingatkan saudara, hal-hal yang praktis, yang sederhana saja. Nggak usah kita terlalu seperti berteori, nggak usah terlalu banyak teori, tapi mulai lakukan. Karena Tuhan bilang, bukan orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan. Kalau saya mau boleh simpulkan begini, dengar firman Tuhan, saudara, terus mereka langsung melakukan. Mendengar terus melakukan, itulah kebenarannya, saudara. Jadi kita nggak usah debat tentang ayat inilah, ayat itu, tidak. Tapi saya ingin ajarkan hal-hal yang praktis. Mengikut Yesus adalah keputusan. Keputusan berarti tindakan. Tindakan berarti ada perubahan. Perubahan berarti akan menunjukkan karakter Kristus di dalam kehidupan saudara kepada semua orang, sehingga orang melihat bukan dia lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam dia. Ini saudara yang paling penting. Jadi di dalam Matius terakhir ayat yang ke-19 berkata begini. Katakan ini amanat agung sebelum Yesus terangkat. Berkata gini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Kata muridku bicara bukan tentang murid pendeta, bukan murid gembala, ya. Bicara bukan tentang murid pengajar, tetapi muridku bicara tentang murid Kristus, saudara. Makanya kita nggak pernah bisa berbuah karena kita diajarinya jadi murid pendeta.
Padahal sebetulnya dikatakan Yesus, jadilah muridku. Muridku bicara tentang murid Kristus. Ya, makanya banyak yang sulit berubah karena mereka mengikuti apa? Mereka hidup seperti manusia yang ada. Sebetulnya gembala ditaruh di dalam kehidupan saudara. Untuk apa? Untuk memberikan firman Tuhan, itu makan rohani. Untuk memberikan apa? Minuman yang segar, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Mengajarkan untuk setiap hari ingat kepada Tuhan. Murid Kristus. Jadi katakan, dan ajarlah mereka menjadi muridku. Ya, ayat 19 saya ulangi sekali lagi agar tidak salah kaprah, saudara. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ku-nya huruf besar. Muridku itu siapa? Ku-nya itu Kristus, saudara. Ku-nya itu Yesus Kristus. Makanya kita banyak yang terjebak dengan apa? Dengan lihat sosok gembala, banyak mungkin salah. Saudara tahu, oh, gembala atau pendeta itu banyak salahnya. Iya, saya ngerti banyak salahnya. Tetapi disinilah sebagai seorang percaya saya ingatkan, bukan benar salah yang paling penting itu, saudara. Yang paling penting adalah kita mengalami apa? Terus-menerus mau belajar. Siapa sih anak kecil yang nggak pernah jatuh belajar jalan? Senantiasa dia jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Diajar oleh ayah ibunya untuk apa? Bisa berjalan sendiri, untuk bisa mandiri. Bahkan mereka disekolahkan untuk apa? Bisa membiayai hidupnya sendiri. Mereka diajarkan untuk apa? Berumah tangga, untuk apa? Beranak cucu. Bicara beranak cucu adalah bicara tentang gambar-gambar ilahi yang baru yang memenuhi muka bumi ini, saudara. Jadi pagi hari ini saya mau kasih ingat, bos, saudara. Mari kita terima bukan teori saja, tapi baiklah kita mendengar, langsung melakukan firman Tuhan. Jadi apa yang saya kasih tahu pagi hari ini sebetulnya apa yang Tuhan mau agar jemaat yang terkasih GKP Ebenezer itu seperti Kristus, bukan seperti pendeta, bukan seperti gembala, tetapi seperti Kristus. Makanya kadang-kadang kata-kata ini kadang-kadang pedas didengarnya buat orang-orang yang sebetulnya mereka nggak mengerti bahwa yang diajarkan itu adalah Kristus Yesus. Ya, pagi hari ini, saudara, jemaat yang terkasih Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, saya ingatkan lagi, dikatakan, dan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya kenapa harus dibaptis? Dibaptis itu bicara tentang, saudara, hidup bertobat bersama dengan Kristus, dan mati bersama Kristus, dan dibangkitkan bersama Kristus. Itu makanya penting sekali baptisan. Untuk apa? Untuk saudara menghidupi Kristus dalam hidup saudara. Karena Yohanes membaptis dengan air, dan tidak lama lagi saudara akan dibaptis dengan Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Kenapa harus Roh Kudus? Karena kalau Allah bertata dalam hidup saudara, dalam hidup saya dan saudara, maka kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Kenapa? Karena manusia selalu gagal, saudara. Hanya Tuhanlah yang bisa berhasil. Ya, firman Tuhan berkata, Yesaya berkata, firman-Ku tidak akan keluar dengan sia-sia. Dia akan selalu kembali dengan membawa keberhasilan. Makanya dari itu pagi hari ini saya ingatkan buat saudara yang terkasih yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, mari bangkit, bangun saudara, pikiran saudara untuk menuju satu goal. Goal artinya tujuan, saudara. Ya, makanya orang yang nggak pernah bertumbuh tuh nggak punya tujuan hidupnya, hanya berkeliling di padang gurun. Ya, seperti bangsa Israel berkeliling di padang gurun nggak nyampe karena tidak punya tujuan. Kita adalah hidup orang percaya adalah punya tujuan, yaitu jadi seperti Kristus. Ya, hidup kita adalah bukan kitanya lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan adalah karena iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini firman Tuhan, saudara. Jadi yang pertama, yang paling penting, saudara, bukan masalah saudara mengerti atau baca firman Tuhan atau saudara banyak catatan. Yang paling penting adalah saudara dengar firman Tuhan sedikit, saudara praktekkan. Karena banyak manusia mendengar terlalu banyak, bingung, saudara. Makanya banyak berteori terus. Padahal yang paling penting prakteknya. Bukan seberapa hebat kita banyak pengetahuan tentang Alkitab atau firman Tuhan,
tapi seberapa kita mau dididik oleh firman Tuhan itu, saudara, yang paling penting. Ya, perubahan itu terjadi adalah ketika saudara mengizinkan Tuhan mengubah hidup saudara, di mana saudara mengizinkan Tuhan memulihkan hidup saudara. Makanya lagu tadi, "Kau Tuhan dahsyat, sanggup memulihkan saudara." Saudara itu siapa? Orang-orang yang mau digubah oleh Tuhan. Hanya orang percaya, saya kasih tahu, hanya orang percaya sejak kepada Tuhan Yesus yang mau berubah. Kalau tidak percaya, ya pasti tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Ya, hanya orang yang mau berubah, hanya orang yang mau jadi murid saja. Ingat saudara, dari tahun ke tahun GKP Ebenezer, saudara, saya ingatkan berapa, 6 atau 7 tahun yang lalu ketika saya dilantik, ya, jadi hamba Tuhan di sini. Bukan saya mau membesarkan, tapi ingat, itu 7 tahun itu udah waktu yang cukup lama, yang harusnya saudara menjadi menjadi guru-guru, menjadi pengajar-pengajar firman Tuhan. Kalau dilihat dari umur, saudara harusnya ngajar. Nah, pagi hari ini, mari pulihkan hati kita, bersihkan hati kita, izinkan Roh Kudus masuk hidup saudara, izinkan pengajaran firman Tuhan, karena bicara tentang murid, saudara. Murid itu bicara tentang saudara menerima pengajaran dan praktek, saudara. Kenapa orang sekolah dari SD, SMP, SMA yang terakhir saya kasih tahu? Kenapa? Karena setelah mereka sekolah, mereka harus bekerja. Untuk bekerja mereka harus punya pengetahuan tentang pekerjaan. Untuk mereka bekerja, mereka harus dilatih setiap pagi, bangun pagi. Setiap hari diajarin harus makan yang sehat. Waktunya juga diajarkan, jam sekian harus istirahat tidur. Untuk apa? Agar satu kali ketika mereka masuk dalam rumah dewasa atau rumah tangga, mereka bisa mendidik anak-anaknya, mereka bisa menghasilkan rumah-rumah tangga yang hebat. Karena satu orang pria berubah, keluarganya berubah. Gereja yang sehat itu terdiri dari kepala rumah tangga, rumah tangga yang punya goal setting, yang punya tujuan, yang punya pikiran seperti Kristus. Ini firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Buat semua saudara yang percaya, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari tundukkan kepala kita. Bapak mau berdoa buat setiap jemaat GKP Ebenezer yang mendengarkannya, Tuhan. Lawat masing-masing, Tuhan, pergumulan mereka hari ini, Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa itu, dari keluarga Pak Simon, Tuhan, keluarga Andri, Tuhan, keluarga Johan, Tuhan, Eksal, bahkan yang tidak kami sebutkan yang lainnya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Yang mendengarkan khotbah ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kalau saja mereka percaya, Tuhan bilang gunung itu diperintahkan, maka gunung itu pindah. Ada banyak gunung masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Tapi pagi hari aku berkata, asal engkau percaya aja, iman sebesar biji sawi aja bisa memindahkan gunung. Aku percaya di dalam nama Yesus, biarlah bukan hanya iman yang dalam hidup mereka, tetapi mereka mau mengerti, mau diajar, memiliki goal setting, memiliki tujuan, memiliki ingat akan waktu, hari demi hari tidak terasa. Inilah saatnya kami sehat, saatnya kami hidup, kami menjadi berkat buat kemuliaan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang menyaksikan khotbah ini, Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami, bangsa negara kami. Mari Tuhan, dunia pulihkan, Tuhan, bangsa negara. Dan bahkan seluruh dunia, Tuhan, dari COVID-19, Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus, Tuhan. Berdoa buat anak kami juga, Tuhan, yang di luar negeri sana, Tuhan. Mari berkati yang Jerman itu, agar bisa kembali, Tuhan, di bulan Juli dalam libur ini, dalam nama Yesus, Tuhan. Agar bangsa-bangsa dipulihkan. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami panjatkan doa ini. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih.